Ya, di pagi yang sangat pagi ini, gue mau ngomongin, topik yang agak berat ya, topik yang cukup keras, cukup padat, karena nggak semua orang ngerti hal ini, nggak semua orang ngerti yang kita bicarain. Nah, sebenarnya apa sih yang mau diomongin hari ini? Sebenarnya mau ngomongin tentang permasalahan yang dulu tuh dianggap berat banget gitu ya, tapi ketika mulai tahu bahwa ini awalnya kenapa, awalnya dari mana, akhirnya pelan-pelan kita bisa cari jalan keluar gitu. Ini apa sih, ngomongin masalah apa sih gitu kan. Ya sebenarnya ini ngomongin tentang ekspektasi. Tahu nggak sih bahwa setiap orang itu sadar nggak sadar ya, sebenarnya punya kelemahan yaitu sebagai ekspektasinya sendiri. Karena coba lihat deh, setiap hari kita masalah itu berputar di mana sih? Di ekspektasi kan. Kita ketemu sama manusia lain, kita ketemu sama orang lain yang mematahkan ekspektasi kita. Dan biasanya kita akan lebih sering dikecewakan atau enggak kita akan lebih sedih gitu ya, ketika kita dikecewakan oleh orang terdekat kita. Nah, sebelumnya mungkin ada yang bingung ekspektasi itu apa ya, mungkin kata ekspektasi itu nggak familiar, ekspektasi itu adalah harapan harapan. Bahasa sehari-harinya tuh biasanya gini kelihatannya, kalau kita udah berpikir, "Kok dia gitu ya?" Nah, itu udah tanda kalau lo sudah melihat bahwa ekspektasi lo atau pengharapan lo itu dipatahkan, sehingga akhirnya kita kecewa. Gue sadar bahwa kita akan mudah kecewa gitu ya, sama hal atau orang atau peristiwa yang sangat kita harapkan. Jadi kalau makin besar ekspektasi kita, semakin besar kesempatan kita untuk dikecewain. Ya mungkin kalau kita nggak terlalu dekat sama keluarga, ya kita nggak terlalu berharap banyak ya sama keluarga. Tapi kalau kita berharap banget nih sama pemimpin atau mentor kita atau orang yang kita kagumin, maka kemungkinan besar kita akan kecewa banget-banget sama mereka. Nah, salah satunya yang waktu itu gue sempat ngobrolin sama temen gue adalah ekspektasi kita terhadap orang-orang yang melayani Tuhan. Jeng jeng. Orang-orang yang belajar teologi, calon-calon pendeta, hamba Tuhan, atau pengajar yang kita lihat ada di gereja. Nah, makanya gue ajak nih salah satu teman gue, meskipun kita sebenarnya nggak terlalu banyak ngobrol ya, gue juga waktu itu chatting dia dan bahas hal ini, tapi waktu itu gue tertarik dengan pengalaman dia yang bergumul tentang ekspektasi ini. Jadi boleh deh, cerita nih bagaimana, awalnya gitu ya, apa ya sih yang lo alamin? Oke, eee, kalau mungkin mulai balik dari jadi ceritanya dulu waktu itu gua bertobat tuh kan sekitar tahun 2016 ya? 2016 pertengahan lah waktu itu bertobat. Dan waktu itu jujur itu entah kenapa, ya mungkin ini karya Roh Kudus juga ya, kayak ada hasrat kuat gitu pengen belajar tentang Tuhan. Sebenarnya sesederhana pengen mengerti lebih aja tentang Tuhan gitu loh, pengen kenal sama kayak kayak kita biasanya kalau pengen kenal dengan seseorang yang kita anggap teman lah. Tapi ya waktu itu yang salah satu yang hal yang agak gimana adalah ketika mulai belajar, baca buku atau cari di internet, nonton video segala macem, dan kemudian kayak ingin kan biasanya kalau kita kayak kayak punya suatu topik yang kita senengin itu kayak pengen diobrolin ke orang lain gitu ya. Dan untuk topik-topik yang soal pengenalan tentang Tuhan, ya ekspektasi saat itu, ini kenanya ini ya, yang ngobrolinnya sama orang-orang yang bergumul di bidang itu. Dengan kata lain, bergumul dengan orang-orang yang bergerak atau yang belajar di teologi gitu kan. Nah, lucunya adalah ketika akhirnya suatu saat beberapa kali bertemu dengan beberapa mahasiswa atau beberapa orang yang berkecimpung di dunia tersebut,
kayak menghadapi sebuah, apa ya, aku nggak mau bilang penolakan, tapi melihat seperti ada kayak sebelah mata mungkin? Atau ada, intinya ada kayak ada respon yang tidak optimal lah intinya ketika ngobrol itu. Bahkan dalam beberapa derajat dianggap seperti kayak, "Oh, bukan belajar teologi aja sok-sok ngomong teologi." Di situ aku mikir, "Kok gitu? Bukannya kalau orang Kristen itu harusnya emang ngomongin teologi setiap hari ya? Terlepas dia belajar teologi atau enggak. Kenapa jadi kayak dibedain nih? Apa ini? Ini apa? Apa? Pembedaan kasta kasta bangsawan sama rakyat jelata atau gimana nih? Yang mahasiswanya tuh yang apa? Yang bangsawannya, terus yang biasanya ini yang kayak kayak aku gitu, yang awam, yang otodidak, yang belajar sendiri itu rakyat jelatanya atau gimana? Makanya di situ sih kayak 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 sesuatu yang menurutku ironis ya, karena kalau baca Alkitab gitu kan, Yesus itu kan oke lah, Yesus banyak berinteraksi sama sama orang Farisi yang notabene pada pada zamannya, pada konteksnya orang-orang yang memang terpelajar dalam hal teologi dan keagamaan, termasuk Yesus sendiri gitu ya. Tapi ketika kita lihat Yesus berinteraksi dengan orang-orang yang yang gak cuma yang itu doang. Kayak Yohanes 17 misalkan, itu Yesus ngomong sama, ya Yohanes 17 sama sama teolog sih, tapi misalkan sama Lazarus atau sama siapapun, sama orang kaya muda yang bertanya tentang bagaimana hidup yang baik, yang sejati, Yesus jawab kok baik-baik. Bahkan dia menjawab dengan cara yang dia usahakan, dengan cara yang kira-kira bisa dimengerti lah oleh orang umumnya. Nggak harus pakai, karena nanti kalau kalau bisa membaca secara detail memang Yesus agak-agak beda cara interaksinya dengan orang yang terpelajar sama orang yang biasa, tapi intinya Yesus berinteraksi kok. Dan itu bukan hal yang kayak langsung risih gitu. Enggak, biasa aja, emang emang ngobrol tentang Tuhan yang emang dengan kehidupan sehari-hari, jadi ya sering aja gitu. Kayak gitu sih, kayak aku melihat itu kayak keanehan itu sih yang kutemui dulu ketika ketika apa namanya, eee, mencoba untuk mempelajari dan akhirnya bertemu atau berinteraksi dengan kaum terpelajar tersebut, kayak gitu sih. Ini menarik ya, sampai kita disebut sebagai kaum terpelajar loh. Kayaknya ya tadi benar, kayaknya secara nggak sadar kok ada kasta gitu ya, ada klasifikasi bagi, jemaat, bagi orang terpelajar ini. Tapi ya balik lagi ya, aku pun cuma observe dari 2 sekolah gitu ya yang aku pernah lihat. Tapi tadi teman-teman dengar nggak sih bahwa awalnya seperti apa? Awalnya pengen belajar, di mana akhirnya ketemu sama teman-teman yang khusus mempelajari teologi gitu ya, ilmu ketuhanan, firman Tuhan, mereka mempelajari itu. Tapi ternyata kepentok dengan kok perbuatan mereka, kok sikap mereka, kok karakter mereka seperti itu. Hmm, gua dari tadi tuh sambil berkaca juga ya, itu kayak celahnya dari mana ya gitu. Tapi baik lagi, gue tidak akan mengeneralisasi bahwa semua orang lulusan teologi seperti ini ya, tapi yang gue lihat deh dari diri gue adalah, eee, memang ketika ambil sekolah teologi itu, ya namanya sekolah ya, kita jadi berfokusnya kepada, ilmu 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 yang ada di firman Tuhan gitu. Dan akhirnya nggak tahu dari mana juga, tapi karena fokusnya kepada ilmu yang ada dalam firman Tuhan itu, kita jadi berfokus memang kepada yang ada di nalar gitu. Debat, diskusi semuanya kan, jatuhnya di dalam pikiran ya. Sampai kita lupa bahwa ternyata ada bagian yang penting tuh di hati, ya kan.
Makanya balik lagi kalau kalau aku sih memandang diri aku, termasuk memandang orang-orang lain yang belajar teologi itu, biasanya aku bagi gitu. Iya mereka sekolah teologi, tapi karena dalam waktu kisaran 4 atau 2 tahun itu ambil sekolah teologi, mereka kan dipaksa untuk banyak belajar ya. Kayaknya harus merangkum, harus mengerti keseluruhan Alkitab yang menurut aku tuh nggak mungkin lah 4 tahun gitu kan bisa maksimal mempelajari hal itu tuh berat banget, itu nggak kan kita juga perlu tidur ya, kita perlu having fun, kita perlu waktu sama keluarga gitu kan, nggak mungkin kita belajar terus. Jadi aku berpikirnya ketika aku ambil juga sekolah, wah ini nggak mungkin sih aku tuh bisa ngerti semuanya gitu. Dan waktu aku ngelihat juga ada teman-teman aku yang mereka ketika keluar, mereka tetap humble gitu ya, mereka tetap mau belajar, tapi ada yang kayak udah berasa memang jadi yang paling jago banget gitu, ada. Tapi balik lagi aku melihatnya itu proses yang berbeda gitu ya, belajar ternyata dengan mempraktikkan itu adalah konsep yang berbeda. Nah, terus, gimana nih ketika kamu, melihat bahwa, oh kenyataannya tuh seperti ini ya, mereka yang belajar firman Tuhan, justru mereka kepribadiannya, karakternya, eee, tingkah lakunya ternyata jauh banget gitu dari, firman Tuhan. Apa yang kamu pikirkan? Kalau yang kupikirkan, basically sebenarnya awalnya maksudnya kalau 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 yang ketika ngeliat respon itu awalnya, kalau kita jujur-jujuran ya kita terbuka aja, ya jengkel, bete, kayak, "Apaan sih?" Apa misalnya kayak dalam pikiran gitu ya, "Gue nanya baik-baik kok diginiin?" Gitu. So, karena kejengkelan itu, jadinya malah kayak kayak ada dorongan walaupun ini agak aneh juga ya, tapi seenggaknya personality yang terjadi dalam diri gue sendiri. Eee, jadi kayak terpacu untuk belajar aja gitu, kayak akhirnya belajar sebanyak mungkin dan kayak menetapkan standar pada diri sendiri gitu, kayak belajarnya yang akademik, yang sekalian, yang gitu. Dengan kata lainnya, dengan walaupun ini kalau kita bilang ya agak salah juga motivasinya, tapi ada kayak seperti juga mungkin dibilang, lihat aja nih, gitu. Dia sekarang depan apa, sekarang sok-sokan gitu ya, nanti gue belajar juga bisa gue kalahin. Setengahnya ada sepercik kayak gitulah. Walaupun ini aku nggak bilang itu benar ya, itu tentu hal yang salah. But akhirnya belajar, 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 belajar. Bahkan kayak memacu diri tuh belajar selain memang karena memang secara pribadi benar-benar ingin mengenal Tuhan secara sedetail mungkin, sedalam mungkin, seluas mungkin, tapi ada juga di balik itu jauh di belakang ya. Saya dalam prioritas nomor berapa ada kepengenan juga ya, eh, pengen sebenarnya bukan dalam pengertian pengen mengalahkan mereka sih sebetulnya, tapi lebih ke arah kayak pengen apa ya, berusaha kayak menjadi apa ya, menjadi gini, kan biasanya kalau di cara cara orang ngomongin bahwa orang lain itu sombong gitu ya, untuk ngingetin orang lain biar jangan sombong bilangnya ada langit di atas langit kan. Nah jadi kayak dalam satu sisi kayak dalam satu sisi kayak berusaha untuk jadi langit di atas langit itu gitu loh. Bukan berarti aku jadi kayak wow apa hebat banget enggak, tapi maksud mencoba untuk menjadi realita itu biar oh ternyata orang awam yang otodidak juga bisa loh gitu loh. Kalau kalau memang ada fakta itu. Jadi kayak ingin menggoncang menggoncang apa ya? Ya tadi kasta tadi itu gitu loh. Dan tapi sisi lain ketika semakin menjalani itu gitu ya, kemudian berpikir gini, kemarin kan aku juga jengkel ya. Kemarin gue jengkel ketika mencoba belajar tapi ditemui dengan antipati lah, dibalas dengan eh, low lah intinya, dengan cara yang tidak optimal lah. So, jadi aku jadi mikir juga, kalau gitu bukankah sebetulnya kayak nggak mungkin kan pengalaman kayak aku tadi itu cuman ku alami sendiri gitu loh. Nggak, itu fenomena yang kayaknya di mana-mana bisa ditemukan deh. Jadi satu sisi dari situ mikir juga akhirnya,
Kayaknya harus menjawab, karena salah satu yang aku percaya ya, bahwa ketika Tuhan tuh ngelihat menunjukkan sesuatu kepada kita gitu ya, membuat kita peka terhadap sesuatu, bisa jadi itu kemungkinan besar Tuhan minta kita untuk bekerja di situ sih. Jadi kayak aku pikir ketika aku resah atau risih dengan fenomena bahwa seakan-akan teologi ini kayak milik akademisi doang, padahal ada kayak aku, kayak gue yang orang-orang awam yang juga ternyata pengen belajar, ya jadi muncul keinginan untuk menjawab menjawab itu gitu loh, menjawab menjawab ranah itu. Dengan kata lain, ya udah kalau misalkan mereka nggak mau nge-share teologi ke kalangan publik, ke kalangan awam gitu ya, orang-orang yang akademis ini, ya udah gue yang maju, gue yang nge-share ke orang publik gitu loh. Karena karena mau nggak mau gitu ya, ya teologi itu kan pada dasarnya bukan ilmu ya, tapi kan pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang literally personal akan Tuhan. Ya semua orang kan perlu, nggak cuma mereka doang yang perlu. Jadi kalau mereka nggak mau nge-share keluar, sementara orang-orang di luar perlu, ya udah biar aku yang nge-share keluar. Kayak gitu sih. Tapi setuju sih tadi yang dibicarain tuh bahwa, ketika melihat ada satu celah gitu ya, jangan-jangan sebenarnya itu adalah kesempatan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itu aku setuju sih bahwa salah satunya waktu itu aku udah pegang statement ini karena waktu itu mungkin kalimatnya agak beda ya, tapi meaning-nya sama. Jadi waktu itu, aku dengar salah satu statement dari orang ngomong kayak gini, "Kalau kamu lihat ada sesuatu yang nggak beres di area di mana kamu berada, tapi orang lain nggak lihat hal itu gitu ya, orang lain nggak sadar tentang kekurangan atau, celah yang ada." Eee, Kalimat selanjutnya adalah, "Berarti itu adalah tanggung jawab kamu dari Tuhan." Jadi aku setiap kali ngelihat ada celah gitu ya, yang orang lain tuh nggak sadar, jadi aku sering tuh kalau ngelihat ada yang, buruk atau ada yang kurang, aku biasanya kan memperhatikan dulu, terus kemudian aku tanya sama orang sekitar aku, "Eh, ngeh nggak sih kalau ini tuh kayak gini?" Gitu kan. Dan akhirnya kan orang-orang itu kayak, "Enggak, nggak ngeh," gitu kan. Terus dari situ aku sadar, oh ternyata, kita diizinkan melihat kekurangan itu, keburukan itu untuk akhirnya kita, jadi solusi. Dan makanya dari tadi ceritanya yang dijabarkan itu sebenarnya prinsipnya sama yang aku lihat ya dari setiap orang yang aku undang nih untuk jadi narasumber di podcast. Ketika mereka menghadapi krisis, ya, ternyata mereka semakin mengenal diri mereka. Mereka tahu kelemahan diri mereka tahu kelebihannya diri mereka. Contoh misalnya, kalau nggak dialamin oleh, teman aku ini ketika, dia melihat ada orang-orang yang kurang gitu ya secara, karakter, secara hati, secara mental, sebagai orang-orang yang terpelajar teologi, mungkin hari ini ternyata, teman aku nih nggak sadar bahwa dia punya, kesukaan di area itu gitu. Dia punya kecenderungan untuk belajar, teologi gitu, belajar tentang ketuhanan dan ternyata, dia bisa loh mempelajarinya walaupun dia seorang awam gitu. Nah, itu sebenarnya sama orang-orang yang aku interview gitu. Jadi ketika mereka ngalamin hal yang buruk, eee, pilihannya 2 antara mereka mau diemin aja, mereka tutup mata, atau mereka mau maju, melangkah, meskipun itu nggak biasa, meskipun itu harus melawan ketakutan mereka gitu ya, melawan, keterbatasan mereka, tapi yang dari banyak aku lihat, orang-orang itu akhirnya maju gitu ya, maju untuk melangkah, dalam arti meskipun nggak tahu ya, ini tuh bener atau enggak, ini, talent gue atau bukan, tapi ketika mereka melangkah dan mereka menjalani, oh ternyata bener gitu, oh ternyata, memang Tuhan izinin mereka untuk masuk di, celah tersebut. Nah, terus, selanjutnya nih, tadi kan akhirnya belajar, akhirnya mulai berbagi kepada orang-orang lain gitu ya. Akhirnya melalui atau melewati setiap batas-batas yang di mana orang terpelajar itu pegang. Misalnya contoh, "Ya lu, sekolah di mana?" Kan kadang kita gitu ya, kita jadi ragu kalau ditanya, "Loh emang lu ngajar lu sekolah mana?" Gitu ya, "Emang, lo lulusan mana?" Gitu. Iya, pastilah gitu ada batasan-batasan itu, tapi
menurut aku cukup berani ya untuk akhirnya bisa melalui batasan-batasan itu loh, batasan-batasan yang dibuat oleh orang lain. Nah, selanjutnya yang aku mau tanya adalah, gimana nih ketika akhirnya kamu menemukan jalan keluar, ya kan? Karena kan sebenarnya, apa ya, susah lah ya untuk, ketika lagi krisis, kecewa gitu, marah, terus harus cari jalan keluar kan itu agak aku bilangnya kayak berjalan di dalam kegelapan ya. Tapi apa sih yang kamu lakuin? Mmm, jatuhnya sebetulnya lebih, gimana ya, aku nggak tahu ini apakah sifat yang relatif, khusus untuk laki-laki atau gimana, tapi, ketika muncul tadi reaksi yang kayak tadi udah aku ceritain sebelumnya itu, jadi semacam kayak challenge gitu sih, kayak semacam tantangan gitu yang, "Oh oke kalau mereka" tadi kayak cerita tadi ya, memandang memandang apa, kayak remeh gitu ya, oke kujabanin akhirnya akhirnya dari satu sisi ini sisi nakalku aja ya kayak, karena diremehin, oh aku belajar yang sekalian gitu loh. Kalau let's say mereka cuman misalkan gitu ya, misalkan kalau mereka cuman belajarnya contoh, metode interpretasi Alkitab doang, itu misalnya, yang mereka kayak serius pelajarin gitu ya, aku pelajarin semua gitu, sampai sejarah, apanya, eee, doktrin-doktrinnya, teologi semua bener-bener semua hal yang berkaitan dengan teologi, yang kira-kira misalkan, eee eee, misalnya gitu ya, ada dosen satu yang spesialisasi ini, dosen satu spesialisasi ini gitu ya, ap aku berusaha jadi kayak ibarat kata jadi dosen yang bisa semuanya gitu loh. Jadi standarku bukan lagi standarnya belajar untuk jadi seperti mahasiswa, tapi standarnya untuk jadi kayak punya kapasitas seperti dosen gitu loh. Dan yang spesialisasinya banyak. Jadi kayak terpacu untuk itu sih gitu loh, terlepas terlepas otodidak dan sekali lagi memang bikinnya standarnya kayak gitu loh dan akhirnya belajarnya yang yang akademik banget dan bahkan akademik yang dalam artian akademik yang standar luar gitu, bukan cuman standar yang jadi kayak ini sih kutunjukin juga sisi nakalku misalkan kayak jadi aku nyadar gitu ya setelah ketika refleksi gitu kayak aku punya sisi nakal yang kayak Elia sih sebetulnya, Nabi Elia ya Nabi Elia di Perjanjian Lama, kan dia ceritanya waktu waktu menghadapi Nabi Baal terus sebenarnya dia ada beberapa kesempatan itu ngejek gitu kan, ngejek Nabi Baal gitu loh, kayak dipancing-pancing gitu lah. Nah itu yang juga mungkin kurasakan kadang-kadang agak terjadi sama aku juga yang sifat kayak gitu. Jadi pernah suatu kali adalah kasus kayak gitu lagi terjadi, tapi ini setelah setelah beberapa tahun belajar secara mandiri gitu kan, bertemu dengan ya kasus gitu lagi gitu ya, orang yang lulusan lulusan teologi tapi kemudian bertingkah gitulah. Jadi sekali lagi, kami sejak tadi aku nggak berusaha menggeneralisasi, tapi ada beberapa orang yang seperti itu dan mungkin kalau kata beberapa kurang cocok, tapi banyak orang kayak gitu ya. "Oh, kamu dulu belajar, eee, oh kenapa nggak masuk sekolah teologi?" "Oh belum waktunya Tuhan aja," aku bilang gitu kan. Tapi kalau memikirkan soal itu ya dipikirkan. Terus yang sebenarnya percakapan yang sampai situ aku masih nggak terlalu masalah. Yang muncul adalah statement berikutnya, "Iya soalnya kalau orang tuh kalau belajar mandiri tuh kalau nggak apa, nggak di sekolah teologi gitu, belajarnya setengah-setengah, nggak full, jadi seringkali cuman jadi lengkap-lengkap belajarnya." Aku dengar itu langsung kayak oke oke. Dan satu sisi aku mau ngakuin dalam artian satu sisi kayak kebanyakan kalau orang kayak cuman sekadar belajarnya nggak disiplin gitu ya, jadi banyak yang orang sok tahu ya. Ini kita nggak perlu jauh-jauh lah, lihat aja di TikTok, di YouTube, di Facebook banyak kok orang yang belajar karena nggak full, nggak disiplin akhirnya cuman jadi sok tahu gitu. Oke, tapi walaupun kayak gitu langsung kayak aku bisa melihat kayak ada semacam kalau bahasa-bahasa kalau bahasa Inggrisnya itu assert dominance gitu loh, kayak kayak menekankan dominasinya tuh. Bilang, "Oh iya sih aku nyadar kayak gitu," aku bilang kayak gitu, "aku pernah lihat kejadian-kejadian kayak gitu," mhm. Tapi kalau aku pribadi ya, kalau aku cerita gitu kan, aku tetap merendah aja.
Aku memang pribadi berusahanya belajarnya dengan yang sumber-sumber yang akademik memang gitu ya, bukan cuman buku-buku yang populer gitu, karena aku memang, dari hati serius pengen belajar, aku bilang gitu aja. Nah yang kemudian yang jawabannya berikut lagi yang membuat kayak konfirmasi, "Oh nih orang pengen, menunjukkan dominasinya sebagai anak teologi." Yang berikutnya yang dia bilang kayak gini, eee, "Oh emang buku-buku siapa yang dibaca? Sebutin namanya dong." Hmm, langsung ke sana ya, kayak langsung kayak dia berusaha, kayak kena loh gitu, kayak berusaha kayak kesannya kayak gitu gitu ya. Aku sisi nakalku langsung keluar kan. Walaupun dia sekali lagi nggak berangkat dari kebencian ya, tapi kayak nakal aja gitu, kayak kayak bandel gitu. Kusebutin nama-nama tokoh-tokoh yang bersejarah gitu, yang mungkin dia sendiri nggak tahu. Kusebut, "Oh ini tokoh ini tokoh ini tokoh ini." Yang tokoh-tokoh bukannya sekedar kayak buku-buku yang kamu temukan di Gramedia gitu atau di buku toko buku Kristen. Yang literally bahkan mungkin di Indonesia pun susah nyari buku tokoh-tokoh ini gitu, tokoh-tokoh yang bahasanya gampangnya ada Wikipedianya lah, atau bahkan tokoh-tokoh yang dicatat dalam sejarah. Sampai dia akhirnya diem sendiri, terus terus ya udah jalan gitu. Jadi di satu sisi aku lucunya adalah itu ya, maksudku aku nggak pernah, eee apa ya, kayak aneh gitu, kenapa kenapa harus sampai kayak menekankan segitunya gitu, kenapa harus sampai kayak segitunya menekankan tadi yang kubahas tadi, yang kasta tadi. Padahal kan sebenarnya kalau kalau sekedar apa, dengan hati yang santai atau dengan hati yang baik, ya tinggal jadi bahan obrolan kan. Justru kalau kayak aku pribadi ya gitu, kalau ketemu orang lain, entah orang teologi atau enggak, yang ternyata suka teologi juga, justru pribadi malah seneng dalam kenapa? Ketemu teman ngobrol baru gitu, kayak ketemu teman ngobrol dan kan asik bisa ngobrolin hal yang sama-sama disukain gitu. Dan nggak perlu kan harus 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 kayak nekenin gue lebih tinggi, lu lebih rendah, gue yang lulusan, lu yang cuman otodidak, yang cuman awam. Kayaknya nggak akan produktif deh kalau kalau cuman nekenin kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih. Iya, dari sisi aku ya, yang mendengarkan tuh dari tadi tuh aku juga sambil berkaca. Aduh, I'm really sorry ya about that. Kalau sampai maksudnya kita juga nggak sadar ya, timbul arogansi itu dalam hati kita. Apalagi kalian semua para lulusan teologi gitu kan, atau enggak kalian semua yang belum lulus teologi gitu. Apa ya, dari tadi aku juga dengar aku tuh kayak bertanya, "Duh, apakah aku seperti itu?" Tapi jujur memang itu juga mulai dari mana aku juga kurang tahu ya, tapi memang akhirnya, seperti ada rasa arogansi terhadap orang lain yang, nggak belajar teologi gitu ya. Makanya balik lagi sebenarnya, eee, yang aku pegang adalah, belajar teologi itu nggak sama dengan mengenal Tuhan. Karena yang aku selalu ingat, semua orang bisa cari tahu tentang Tuhan, kita cari di Google langsung keluar tuh Tuhan seperti apa, gambaran orang terhadap Tuhan itu seperti apa dari berbagai macam agama. Tapi bicara tentang mengenal Tuhan, itu bicara tentang hubungan sih ya. Dan maksudnya, eee, jadi setahun atau 2 tahun sebelum ya, tahun 2020 kayaknya, 2020 apa 2021, aku juga ketemu dengan salah satu. Enggak spesifik as a mentor sih, tapi, seseorang yang cukup aku denger gitu ya, seorang yang cukup aku kagumin, dia selalu bicara tentang hati, hati aja gitu. Walaupun dia cukup orang yang sukses gitu ya, tapi dia bicara tentang, "Tahu nggak sih Sal, bahwa yang kelihatan itu tuh nggak penting, tapi hati lo," gitu kan. Jadi itu yang membuat aku tuh jadi sadar karena waktu itu kan aku lagi studi juga ya, lagi ambil studi lanjutan, tiba-tiba ketemu sama satu orang yang selalu mengingatkan bahwa hati Sel, hati kita tuh mesti tulus, hati kita mesti ikhlas gitu kan. Kalau memang kita percaya sama Tuhan, ya gimana dong hati kita gitu kan. Jadi aku pun juga jujurnya diperlengkapi dengan orang-orang yang ada di STT. Tapi aku juga diperlengkapi dengan orang-orang yang di praktika gitu. Dan maksudnya buat aku
aku lebih banyak belajar hal-hal yang sulit dari orang-orang yang praktika. Kenapa? Karena bagi mereka, nggak penting lo tahu seberapa detailnya, sedangkan kita kan di STT kan, lo harus tahu sebegini detailnya gitu kan, kita kan mesti diajarin detail 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 gitu kan. Tapi kalau di lapangan, orang-orang tuh kan lebih memikirkannya, yang berbuah yang mana? Yang diterapin seperti apa? Berhasil nggak? Gitu kan. Jadi, aku ngelihatnya, ya sebagai, eee, dulu anak lulusan STT, aku melihatnya memang kita perlu sih gitu, nggak cuma berfokus hanya kepada ilmu 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 aja, karena sebenarnya ketika nanti kita di lapangan, kita juga belajar kok, gitu loh. Jadi, kenapa aku bilang seperti ini, karena kalau kita hanya fokus ke ilmu-ilmu aja, ya, ke otak kita aja, memang kita bisa loh, nggak sadar kita akhirnya jatuh di, area itu. Kenapa? Karena gini, aku percaya kelebihan manusia, bagus nggak bagus, tapi namanya juga manusia gitu ya, kelebihan kita pasti jadi kekurangan kita. Dan orang-orang yang mengandalkan nalarnya, bukan berarti aku mengharuskan semua orang jadi bodoh ya, bukan. Tapi ketahuilah bahwa kita nih orang-orang yang pinter, orang-orang yang kritis, kita bisa jadi jatuh di kelebihan kita, yaitu kekritisan kita, kepintaran kita. Kenapa maksudnya? Ya kita jadi andelin otak kita. Yang sebenarnya tadi temen aku cerita ini kan sebenarnya adalah yang di otak mereka, ilmu yang mereka terima kan nggak sama penerapannya sama yang di praktik gitu loh. Jadi bagi aku pun ini seperti, ya pikul salibnya anak-anak STT lah ya mendengar hari ini. Ini aku sebenarnya tidak bermaksud untuk podcast ini diarahkan untuk anak-anak STT, beneran enggak. Cuma waktu itu kita tertarik untuk bahas tentang ekspektasi ini, ya, karena banyak memang orang di luar sana, jadinya tuh anti banget sama para pengajar, sama, para pengkhotbah. Mereka yang lulusan teologi, orang awam tuh banyak banget gitu ilfeel-nya. Kenapa? Karena ternyata, ya mereka nggak sesuai aja sama iman mereka, sama praktikannya mereka. Hmm. Makanya bener kan tadi awal-awal aku bilang bahwa ini adalah perbincangan yang berat, sensitif, padat, karena sebenarnya inilah yang orang-orang sekitar itu lihat, yang orang-orang terdekat itu tuh lihat, gitu. Ya balik lagi ya, memang ada kok setiap kita tuh punya bagian untuk sangkal diri, pikul salib. Aku cerita sedikit ya. Jadi aku pun juga belajar untuk sangkal diri ketika aku berhadapan sama orang-orang yang dari kaum awam gitu ya, yang bukan belajar teologi, tapi sok tahu gitu. Tapi karena yang aku pegang, seperti yang tadi temen aku bilang, eee, kebanyakan anak STT itu arogan gitu, aku juga belajar banget untuk ngerem. Dalam arti, ya udah aku membiarkan orang-orang yang sok tahu itu untuk sok tahu gitu ya. Dan aku justru ketika ketemu sama orang-orang yang sok tahu, aku akan lebih merendah, ya benar tadi, merendah aja. Kenapa? Karena kalau lo lanjutin, terus jadinya debat. Kalau lo lanjutin akhirnya jadi, saling membanding-bandingkan gitu. Jadi aku belajar juga kok untuk ngerem gitu ya, untuk, anggap lalu ajalah, udah, itu, urusan dialah, aku nggak mau ikut campur gitu ya. Aku pegang banget hal itu kepada misalnya kepada, yang terdekat deh, misalnya papa aku, atau, orang-orang yang aku temuin yang sebenarnya juga, asal bicara gitu ya, tapi ya mungkin mereka berbangga lah ketika mereka bisa bisa debat gitu. Ada orang-orang yang memang berbangga ketika mereka bisa debat gitu. Tapi balik lagi aku melihatnya ketika aku mencoba nyemplung gitu ya ke lapangan, mencoba keluar dari setiap batas-batas ilmu yang aku dapetin, satu sih bahwa ternyata nggak semua hal harus kita bicarain kok. Nggak semua hal harus, tentang kemenangan kita, gitu. Tentang benar dan salah ini, siapa yang jadi tolak ukurnya gitu loh.
diri kita kah? Kalau kita mau ributin siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, ini siapa yang jadi pembatasnya gitu loh, siapa yang menentukan? Diri kita. Emang kalau diri kita menang terus kenapa gitu? Itu yang aku sering tanya ke diri aku. Emang kalau aku menang, terus kenapa? Apakah orang itu akan memuliakan Tuhan ketika dia kalah? Kan jadi aku ngeliatnya, ya udahlah, mungkin mereka memang, suka debat, mungkin mereka memang, pengen diakuin gitu ya, pengen untuk dihargain gitu ya, mereka masih terjebak di area itu. Ya udahlah tutup mata aja gitu. Aku pun demikian, dengan orang-orang yang, lulusan teologi gitu ya, yang memang, bisa untuk kayak, "Kamu kan cuma masih gelarnya segitu," gitu kan, "saya udah gelarnya banyak," gitu. Aku kalau sudah bertemu orang seperti itu, aku kayak, "Oh iya, saya masih butuh belajar. Oh iya," gitu, "saya mencoba untuk mengerti," gitu ya. Oh mungkin, dia mau jadi membanding-bandingkan gitu kan gelar, oh ya udah gitu, itu proses dialah gitu. Jadi aku nggak mau terpancing gitu ya untuk jadi ikut nyemplung di prosesnya dia. Nah, tapi penasaran gini deh, boleh nggak kamu ceritain, tadi kan kamu melihat bahwa, ya udah akhirnya aku membuat inisiatif-inisiatif nih gitu kan, seperti belajar sendiri. Jadi sebenarnya caranya gimana sih untuk supaya teman-teman nih, atau bapak, ibu yang dengerin ini nih, bisa melakukan hal yang sama gitu ya, mereka sebagai orang awam, belajar dari mana sih? Terus, baca buku tuh, seperti apa? Atau misalnya ada nggak sih kayak hal-hal yang perlu dihindari ketika belajar sendiri? Mmm, sebetulnya kalau bertanya apa yang bisa dilakukan, eee, gimana bahasanya ya, sebenarnya banyak jalan ya, ini mungkin jawaban yang klise, sebenarnya banyak kok cara ngecari di Google, YouTube, segala macam, ya semua orang juga tahu lah soal itu. Tapi yang lucunya ya, walaupun semua orang tahu tentang itu, bukan berarti semua orang akan melakukan itu. Jadi kayak walaupun jadi kan orang tuh punya kita adalah seringkali, apa, kayak bahasa kasarnya, beli buku tapi terus dipajang nggak pernah dibaca, kan sering kejadiannya kayak gitu ya. Jadi mungkin, sebetulnya kalau mau mulai banyak banget kok, banyak banget jalan, banyak banget kayak tinggal kamu ke toko apa, kita ke toko buku atau ke mana gitu ya, atau mungkin yang starting-starting aja cari di YouTube udah banyak banget kok yang bikin video-video pengajaran-pengajaran gitu dari berbagai tempat gitu ya, walaupun ini nanti berikutnya nanti. Tapi, intinya banyak jalan dan kemudian mungkin yang lebih penting sebetulnya ketimbang mikirin mulai dari mananya ya, sebetulnya dalam hal lebih ke arah disiplinnya dan kemudian tahu di mana mencari, mungkin ya. Dalam artian gini, disiplinnya, konsisten gitu. Belajar tuh nggak bisa cuman kayak mut-mutan, nggak bisa cuman sekedar kayak, "Aku pengen ah," terus nanti baca cuman kayak 5 10 halaman terus udah gitu. Terus habis itu sebulan nggak pernah lagi belajar lagi ya. Ya kayak gitu jelas nggak bakal bekerja ya, nggak bakal menambah apa-apa. Dan itu mungkin salah satu kelebihannya ketika orang tuh masuk ke institusi yang formal gitu ya, kayak STT karena mereka akan dibikin lebih terjadwal, lebih lebih konsisten gitu untuk belajar karena program kan, SKS, mata kuliah segala macam itu kelebihannya. Jadi mungkin kalau yang otodidak harus punya disiplin yang lebih tinggi gitu loh, karena nggak ada orang yang ngatur dia untuk bisa disiplin itu. Jadi mungkin salah satu hal yang baik untuk mengisi kekurangan itu ya cari mentor mungkin. Ya, aku pribadi memang dulu nggak pernah apa, untuk teologi aku nggak punya mentor, memang belajar sendiri, tapi ya itu dari menjawab itu dengan disiplin yang parahnya itu gitu ya, dengan keras baca, dengan banyak hal. Dan kemudian mungkin ya, kalau mau kalau mau membayangkan cara belajar yang mudah, ya carilah buku-buku yang sifatnya pengantar gitu atau yang sifatnya, luas gitu loh, apa namanya, kayak contoh banyak kok buku-buku teologi yang pengantar teologi, sistematika misalkan atau pengantar apa. Buku-buku kayak gitu kan tuh sifatnya overall ya, yang meluas jadi akan, apa, orang nggak akan terlalu apa ya, overwhelmed tuh apa ya, kayak kayak akan terlalu kaget gitu ngelihat kontennya yang kayak dijelimet banget, jelimet sampai detail banget kan. Banyak kok buku-buku yang sifatnya ringan, yang ngasih kulit-kulitnya dulu supaya orang bisa mulai membiasakan diri.
itu banyak tersedia gitu ya, tinggal kamu ke toko buku Kristen selesailah, tinggal cari, tinggal lihat judulnya, baca baca keterangan di belakangnya, banyak. Dan kemudian mungkin nanti setelah, nah ini juga salah satu yang pentingnya kenapa let's say butuh mentor dan juga, ya butuh mentor dan juga buku gitu ya. Karena mau nggak mau harus diakui banyak pengajaran yang berseliweran di luar gitu ya. Salah-salah kamu belajar sendiri, apalagi kamu nggak, bukan orang yang paham misalkan gitu ya, bukan orang yang punya background yang cukup kritis tentang hal itu. Salah-salah terjebak angin angin ya rupa-rupa angin pengajaran gitu. Jangan-jangan kamu makin belajar malah makin terbawa ke dalam jurang, itu bisa jadi gitu loh. Jadi mungkin ini salah satu yang mungkin butuhnya ada mentor gitu ya untuk rata-rata orang, karena dengan mentor seenggaknya ada yang bisa ngecek, ada yang bisa ada yang bisa mengecek, ada yang bisa mengkoreksi mungkin, ada yang bisa eh, mengarahkan supaya seenggaknya ada dikasih pagar-pagar lah biar 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 nggak banget banget eh, berseliweran ke sana kemari. Jadi itu satu tips yang berikutnya. Dan kemudian apa lagi ya? Ini sih kayak jangan cepet jangan cepet jangan cepet nyerah. Nyerah dalam artian, oh gini sih, aku cara pikirnya mungkin aku ajak cara pikirnya gini. Ketika mulai belajar dalam hal teologi, jangan pernah berpikir belajar itu belajar sebagai ilmu, itu yang paling fatal. Jangan pernah belajar ini kayak kayak pelajaran di sekolah gitu atau belajaran di kampus sekedar pengen belajar gitu. Jangan pernah, itu akan mematikan motivasi secepat kilat yang kayak gitu. Ketika kamu ngapain sih gue belajar ini gitu. Tapi cara yang lebih akan membantu adalah kamu berpikir itu tuh adalah usahamu. Effortmu untuk mengenal Tuhan secara lebih itu sih. Kayak itu yang harus dengerin, dan ini juga akan menjadi kontrol juga seperti kayak kamu barusan tadi sempat bilang. Belajar teologi sama pengenalan itu beda. Itu yang terjadi sekarang kan, tapi kan harusnya sebetulnya itu jadi satu hal yang sama. Itu bukan hal yang seharusnya, kalau kita bicara idealnya ya, itu bukan hal yang seharusnya dipisahkan gitu loh. Kalau kamu belajar teologi dan nggak mengenal Tuhan, itu kayak hal yang aneh gitu. Kamu jadi kayak Paulus nanti yang ketika di jalan di Damaskus, tiba-tiba yang dia di apa di Sinari itu, terus dia kan tanyanya gini, siapakah engkau Tuhan? Lah, siapakah engkau Tuhan? Berarti dia tahu itu Tuhan, tapi siapa engkau? Padahal dia backgroundnya teologi, jadi belajar teologi sama pengenalan tuh nggak sinkron gitu loh. Dia nggak kenal Tuhan siapa. Dan pengenalan itu kan juga sifatnya akan membentuk karakter ya. Jadinya ketika belajar dan tanpa pengenalan itu jadinya ya gak ada karakternya. Dan satu hal yang juga dipercaya, yang aku percaya, Yesus ngomong di Lukas, aku lupa pasal berapa, eh, kepada mereka yang apa, barang siapa diberi banyak akan dituntut banyak. Oke, ketika Tuhan kasih berkat ya, dalam hal apapun gitu, termasuk dalam hal pengetahuan, itu akan dituntut banyak dari dia. Makanya kan Yakobus di surat Yakobus bilang, eh, jangan banyak orang deh jadi pengajar gitu, karena dari pengajar tuh akan dihakiminya lebih, pengajar tuh dihakiminya lebih berat. Oh, dari yang diberi banyak akan dituntut banyak, pengajar itu dihakiminya lebih berat.
Makanya satu hal ya, itu juga salah satu yang pengingat aku, makanya aku nggak mau untuk kayak arogan dalam hal teologi gitu ya. Karena mikir aja sih nanti ketika nanti ketemu Tuhan lagi, kalau misalkan Tuhan tanyain, aku mau jawab apa itu sih. Kayak misalkan Tuhan kita di persidangan gitu ya, di penghakiman terakhir itu kayak terus kayak ditanya Tuhan gitu, "Waktu hari ini kenapa kamu sombong?" Terus misalkan aku jawab apa, "Oh gini kok Tuhan," gitu. Tapi kan bukannya kamu udah belajar bahwa, misalkan bukannya kamu udah baca isi Alkitab gini. Nah, aku mau jawab apa kayak gitu. Jadi aku lebih hal-hal kayak gitu sih, dalam artian memikirkan satu sisi memikirkan, eee, bahwa ini pengenalan Tuhan yang seharusnya mengubah, sisi lain juga memikirkan, ya apapun yang Tuhan beri termasuk dalam hal pengetahuannya itu akan harus dipertanggungjawabkan nantinya. So, tadi kalau mau kalau recap dikit kayak mulailah belajar dari hal yang sederhana, yang simple, bahkan sebetulnya kayak dari baca Alkitab aja dulu, nggak usah dulu kemana-mana harus harus langsung buku teologi, baca Alkitab aja dulu, kelarin tuh perjanjian baru misalkan. Itu ya dulu sederhana, karena kalau kita tahu kan perjanjian baru tuh sifatnya banyaknya lebih kayak materi ya, direct ya. Jadi jadi akan lebih konkret. Jadi mungkin bisa dari situ dulu start. Itu aja dulu start. Selesaiin baca perjanjian baru aja dulu. Kalau mau tips konkret. Iya, tadi udah banyak lah ya, hal-hal yang baik yang kita dengar, gimana sih, langkah-langkah untuk kita sebagai orang awam belajar gitu ya. Ya karena kita belajar sendiri, ya pasti motivasinya harus dari diri sendiri gitu ya. Dan emang perlu ketekunan untuk melakukan hal itu. Memang setiap kali kita belajar nggak langsung hal yang besar gitu ya, hal yang besar yang kita dapetin. Enggak kok gitu kan, pasti pelan-pelan pelan-pelan sampai akhirnya kita melihat bahwa yang kita udah cicil itu ternyata akhirnya berbuah hal yang besar gitu ya. Dan kemudian tadi memang pentingnya mentor gitu. Iya, mentor kan menurut aku juga nggak harus yang dari teologi juga kok. Yang penting pokoknya orang itu beriman sama Tuhan, orang itu mengenal Tuhan, ya udah, kalau memang Tuhan tunjukin untuk mereka jadi mentor kita, ya udah datengin aja mereka gitu. Eee, Selanjutnya tadi akhirnya mulai, untuk lihat dari Alkitab dulu ya, lihat dari Alkitab dulu, baru baca-baca buku tambahan. Nah, kenapa sih sebenarnya tadi disarankan untuk baca Alkitab dulu ya? Karena sebenarnya buku-buku yang nanti kita akan baca, sumbernya dari Alkitab kok, gitu. Makanya sebenarnya, jangan kebalik gitu ya, jangan kebalik kita mengutamakan buku-buku sekunder, bukan sekuler ya, buku-buku sekunder yang menjabarkan gitu ya dari ahli-ahli, dari tokoh-tokoh yang terkenal menjabarkan Alkitab. Mereka kan prinsipnya sama, dari Alkitab yang sama gitu loh. Jadi kita nih perlu, baca firman Tuhan itu sendiri terlebih dahulu. Nah, jangan lupa nih sebenarnya menurut aku, salah satu yang terpenting adalah ketika kita baca firman Tuhan juga, jangan kita mencoba untuk mengartikan sendiri. Ini kan yang sebenarnya jadi jebakan bagi kita semuanya juga anak-anak teologi. Kita berusaha bahwa kita mencoba untuk menerjemahkan, untuk menginterpretasikan Alkitab itu dengan pikiran kita sendiri. Dan kita lupa ada sang interpretasi agung yaitu, Roh Kudus sendiri, yang akhirnya menolong kita supaya kita nih nggak sesat gitu. Nah jadi itu jangan lupain pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita nih orang percaya. Roh Kuduslah yang bertugas untuk mengajar kita gitu. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, sesederhana kita minta tolong, "Roh Kudus tolong supaya aku bisa ngerti hal ini." Roh Kudus tahulah aku nih bego banget gitu, orangnya bodoh banget, tolong dong untuk Roh Kudus kasih aku pengertian, hikmat gitu ya. Dan, mmm, ya sebenarnya bagi orang-orang di luar sana ya, bagi orang sekitar kita juga sih, sebenarnya akhirnya apa sih yang mereka lihat? Buah doang kok, buah dari kebenaran. Jadi pinter bagus, jadi orang yang kritis, eee, luar biasa. Karena kita nih selalu berpikir, yang spesifik, kita selalu berpikir yang akan datang gitu ya. Kita selalu mencari sesuatu yang orang lain nggak cari. Bagus banget gitu, kita punya kelebihan di situ. Tetapi bagi orang di luar sana, nggak penting seberapa pintarnya kita. Bagi orang di sana, di luar sana, mereka jauh lebih melihat buah dari kebenaran yang kita udah pegang. Nah ini sebuah kesempatan untuk kita sangkal diri ya, pikul salib, iya.
Jangan lupain hal itu bahwa, eee, ketika kita belajar, orang lain mungkin nggak pernah tahu ya Tuhan Yesus tuh, kenapa harus disalib gitu ya, kenapa harus 3 hari gitu. Kita kan yang mempelajari kan, wah ini karena 3 hari karena gini gitu kan. Oh lahir dari, Yusuf dan Maria karena begini gitu kan. Oh karena, dia harus menggenap ribet banget kan. Tapi orang di luar sana, orang awam, itu mereka hanya menilai kita dari buah. Nah aku terus tekankan ini lagi karena pada akhirnya, ya mereka cuma lihat buah kebenaran doang, yang mereka lihat ini manis atau enggak, gitu. Nah, jadi ini jadi sebuah, renungan ya buat kita. Oh, kalau misalnya teman-teman semuanya mulai tertarik untuk pengen tahu gitu ya tentang Allah itu seperti apa, tadi kan aku bilang dari Alkitab. Iya, teman-teman harus baca semua dari Alkitab. Yang kedua, ya teman-teman coba aja, renungin teman-teman tuh tertariknya di area mana. Misalnya contoh kayak, Atma nih, misalnya dia di teologinya gitu ya. Misalnya mungkin tertarik di biblikanya gitu kan, kayak misalnya, eee, ya terjemahannya kah gitu ya, atau kayak sejarahnya kah gitu, atau teman-teman mau tertarik di teologinya gitu kan, pandangan orang-orang, atau teman-teman tertarik di praktikanya gitu. Nggak bisa sih menurut aku nggak bisa kita semuanya melakukan 3 hal itu karena 3 hal itu berat banget gitu. Kenapa kita nggak mulai dari satu hal aja, tapi kita mau untuk, dalemin banget gitu teman-teman. Karena gini yang aku pegang, kita keterbatasan kita, kelemahan kita, itu nggak perlu untuk kita pusingin, oke? Karena ternyata akhirnya ada kok orang lain yang Tuhan akan kirim untuk menolong kelemahan kita, gitu. Jadi, fokuslah untuk mengembangkan, apa yang jadi kesukaan kita, apa yang jadi ketertarikan kita, kelebihan kita dikembangin. Kalau teman-teman tahu nih, "Oh aku kurangnya," misalnya ya, "aku kurangnya di biblika nih, aku nggak suka bahasa-bahasa, asli," gitu ya, bingung banget. Ya udah, coba, ketemu sama teman-teman yang memang tertarik di bahasa asli. Jadi ini saling ngelengkapin gitu. Ya sebenarnya gitu aja sih, nggak bisa tahu kita nih satu orang doang berusaha untuk menjangkau semuanya. Eh, kita punya otak tuh cuma sekepal tangan gitu. Nggak usah sok-sokan deh gitu, daripada nanti kamu jadi stres sendiri gitu. Nah, terakhir kali ya, terakhir mau nanya nih, hal-hal baru apa sih yang kamu baru ketahuin nih, Atma, ketika kamu, eee, berhadapan dengan, kekecewaan gitu ya, ekspektasi yang dipatahkan tadi, apa sih hal-hal berharga yang baru nih kamu temuin? Kalau kamu mungkin nggak kecewa ya, kamu nggak akan tuh ngalamin hal-hal baru itu. Yang kutemukan ya, satu hal, ketika ketika aku nemuin yang fenomena-fenomena arogansi tadi atau segala macam, dan kemudian setelah aku belajar dan akhirnya pernah juga dalam artian bertemu dengan orang yang dahulu bertemu kembali dengan orang yang dulunya sempat arogan, satu hal ya yang kutemukan, arogansi itu kayak, apa ya, nggak selalu tapi sering kali apa ya, arogansi itu adalah usaha untuk menyembunyikan ketidaktahuan gitu loh, yang sering kutemukan kadang-kadang kayak, apa namanya, eee, arogan tapi sebenarnya kalau kita cek dia sebenarnya nggak tahu banyak juga, nggak ngerti juga gitu loh. Dengan bidang ilmu itu sendiri gitu ya. Makanya aku salah satu hal yang sering kupegang gitu ya, walaupun dalam tentu ini harus dipegang apa, dengan bijak. Ya itu yang padi merunduk itu loh, kayak makin berisi makin nunduk, makin at least nggak harus semakin kayak jeblok itu enggak, tapi kayak dia kan lebih santai seenggaknya. Karena ada fenomena psikologi juga sih, tapi itu yang satu ketemukan gitu ya, bahwa seringkali orang yang beneran tahu ya, yang beneran punya hikmat, punya ilmu, dia akan lebih santai sih menanggapi orang-orang dari berbagai macam kalangan. Dan berikutnya juga, kedua, ketika ketika apalagi ketika kita bergumul dengan bidang teologi gitu ya, tetap ingat bahwa ini kan tentang tentang Tuhan dan berkait dengan Tuhan. Yang kita pelajari adalah pengenalan akan Tuhan, dan itu mau dibawa kemana gitu loh.
Apakah untuk apa, ketika pengenalan Tuhan ini kita mau pakai untuk apa? Apakah untuk melayani orang gitu ya, untuk memberitakan Injil, atau untuk arogansi tadi gitu loh. Kalau kalau untuk arogansi, ini kan sebenarnya satu sisi kalau dipikir-pikir ya, untuk memakai nama Tuhan dengan sebagai untuk alat arogansi, ya kita kan lagi apa ya, mencemarkan nama Tuhan, dengan kata lain menyebut nama Tuhan sembarangan gitu. Ini bukan hal yang baik dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi nggak bisa main-main dengan hal yang seperti ini. Dan ketiga memang, ini sekali lagi ya, ketika kita mau pakai pengajaran atau pengenalan Tuhan ini, ya pakailah untuk orang lain gitu loh. Bahwa karena gini kan, ketika Tuhan bilang kayak gini sih, ya Tuhan berfirman sama Musa kayak gini sih di Ulangan, bahwa yang Tuhan nyatakan gitu ya, yang Tuhan firmankan itu untuk kita dan untuk diajarkan kepada anak-anak kita, bahasanya Musa kayak gitu. Jadi untuk dibicarakan, untuk diberitakan, bahkan nanti bahasanya terusnya untuk diobrolin, bahkan ketika makan, ketika bangun tidur, ketika mau tidur, pokoknya diobrolin terus firman Tuhan. Dan itu juga kayaknya satu hal yang aku rindukan ya pribadi ya, bahwa akan kayak aku rindu ada, maksudnya kayak suasana atau situasi di mana kayaknya teologi itu bukan hal yang nun jauh di sana di balik tembok STT gitu, enggak. Teologi itu literally sehari-hari, di rumah, di kantor, di tongkrongan, di tempat main, dimanapun ngobrolin pengenalan Tuhan. Dan bukankah itu sebenarnya hal yang yang baik ya, hal yang ideal sebagai orang Kristen, di mana setiap hari hidup kita tuh dipenuhi dengan pengenalan Tuhan, kita cinta akan firman Tuhan. Kan sering nyanyi kalau di gereja gitu ya, "Kurenungkan firman-Mu siang dan malam." Beneran nggak tuh? Bukankah harusnya kalau beneran merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya, ya dibicarakan juga dengan orang-orang yang lain gitu loh. Dan ditulis siang dan malam, benar-benar di segala tempat dan segala waktu. Jadi satu hal yang kupegang ya, ketika kita punya pengenalan Tuhan ya, pakailah itu untuk membagikannya kepada orang lain, kepada dunia. Dan itu kan literally sebenarnya bersaksi juga, memberitakan Injil juga. So, ya itu prinsip-prinsip yang harus dipegang sih. Satu, perlakukan pengenalan Tuhan itu sebagai pengenalan Tuhan, di mana kita mengenal Tuhan, bukan sekedar belajar tentang Tuhan. Yang kedua, hati-hati memakai pengenalan Tuhan, jangan memakai itu sembarangan, jangan malah membuat membuat nama Tuhan tercoreng dengan dengan ilmu yang kau punya. Tapi justru yang ketiga ya, pakailah itu untuk jadi berkat, untuk jadi bersaksi kepada orang lain, kayak gitu. Ya, jadi, eee, hal-hal tadi ya yang, Atma dapetin ketika berhadapan dengan, kekecewaan khususnya sama orang-orang yang, eee, spesialis gitu ya mempelajari ilmu teologi. Ya, itu sih yang sebenarnya, aku juga pikirkan bahwa kita jangan pernah ngerasa takut kehilangan gitu ya. Mungkin kalau kita membagikan ke orang, "Ih, nanti takutnya ini jadi heboh," gitu kan, "nanti takutnya jadi banyak yang membicarakan hal ini, takutnya entar saya nggak diundang lagi karena ternyata orang udah banyak yang tahu." Enggak lah, aku percaya bahwa sebenarnya ilmu bisa kita dapat dari mana aja kok, gitu. Dalam arti jangan takut ketika kita membagikan, kepada orang lain kita jadi kurang gitu ya, enggak lah. Aku percaya bahwa kita bisa selalu belajar hal baru kok tentang Tuhan setiap hari, setiap pagi gitu ya. Yang justru kan sebenarnya sekarang menjadi hal yang sulitnya adalah, ya mungkin kita bisa tahu banyak ilmu tentang Tuhan, tapi kan apakah itu seimbang dengan pengalaman kita kan gitu ya. Itu pun jadi challenge juga bagi aku. Makanya ketika aku, selesai lulus, sekolah, salah satu
dosen aku, nggak cuma salah satu dosen aku sih, ada banyak juga teman-teman aku tanya gitu ya, "Apa yang lo lakukan sekarang?" Dan aku bilangnya, "Aku ingin menerapkan semua ilmu yang" balik lagi aku bilang ilmu ya, karena kan itu semua teori gitu ya. Semua teori yang aku dapatkan, aku mau coba lakukan. Dalam arti, teori itu ternyata ngepas nggak sama Alkitab gitu. Cocok nggak sama firman Tuhan, cocok juga nggak sama yang di lapangan gitu loh. Itu kan yang sering kita lupa ya, bahwa, segala hal yang kita dengar itu, apakah itu dari pengajaran manusia atau memang dari pengajaran Tuhan, kan kita mesti uji lagi kan. Dan nggak apa-apa dong kita uji kalau memang kebenaran, pasti akan teruji kok, pasti akan lulus gitu loh. Ya makanya aku lebih berfokus sekarang kepada penerapan. Jadi, kalau dari aku, teman-teman yang mendengarkan, pada akhirnya pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan itu jauh lebih penting. Bahwa ternyata banyak orang di luar sana tuh bertanya-tanya gitu, di mana Tuhan itu ada? Apa buktinya Tuhan itu ada? Ya balik lagi, ya Tuhan bisa aja langsung menunjukkan dirinya, ya nggak? Langsung menunjukkan diri dengan segala kemuliaannya, tapi kan manusia nggak kuat ya untuk melihat kemuliaan Allah karena kita semua pasti akan mati gitu, karena kita semua berdosa, sedangkan Allah itu kudus. Tapi poinnya adalah banyak orang bertanya-tanya gitu, di mana Tuhan itu, seperti apa Allah itu, ya siapa lagi kalau bukan kita nih orang percaya, yang akhirnya kita yang membagikan. Poinnya sama sih kayak tadi Atma cerita, bahwa tugas kita adalah membagikan apa yang kita dapetin untuk orang lain gitu. Ya akhirnya Tuhan bisa memperkenalkan diri secara langsung, tapi Tuhan juga bisa memakai kita untuk memperkenalkan diri kepada banyak orang. Jadi, teman-teman semuanya, podcast pagi ini tuh tidak bermaksud untuk merendahkan, sekelompok orang atau mengeneralisasi satu kelompok gitu ya. Tapi sebenarnya itu yang, Atma alamin dan sebenarnya banyak juga orang awam tuh alamin gitu ya. Dan itu jadi pengingat bagi kita nih, yang orang-orang belajar teologi, bahwa ini loh yang mereka alamin, ini loh yang mereka lihat, kenyataannya gini, gitu. Mungkin kita nggak melakukan hal itu, tapi itu yang menjadi gambaran daripada, sekelompok orang-orang yang belajar teologi. Dan jujur saya juga sedih lah ya, saya sedih, karena maksudnya saya tahu hal itu benar, tetapi hal itu juga menjadi sebuah apa ya, mmm kesempatan untuk kita pikul salib, sangkal diri, gitu. Ya, ternyata maksudnya ini bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya, tetapi ini tentang kemuliaannya Tuhan, gitu. Jadi balik lagi, kalau memang akhirnya kita melalui tindakan kita, akhirnya justru jadi merendahkan Tuhan gitu ya, membuat sedih hati Tuhan, ya sebenarnya kadang-kadang kayak berpikir ya, Tuhan tuh gimana ya? Apa yang dirasain ya? Apa yang Tuhan rasain ketika kita yang dibilangnya menjadi orang-orang kepercayaannya Tuhan tuh justru menyedihkan hati Tuhan. Ya kalau memang kita udah dengar podcast ini dan kita sadar kita perlu bertobat, ya udah ayo kita maju sama-sama. Yang udah-udah tapi biarlah kita, menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sadar nih ini salah, ya udah jangan dilakuin lagi. Kita belajar lagi untuk menjadi, para hamba Tuhan, orang-orang kepercayaan Tuhan yang punya karakter, yang punya hati tulus, yang punya karakter seperti Kristus. Tahu sih nggak mudah, itu proses seumur hidup, tapi mulai dari sekarang aja. Kalau tunda-tunda lagi ya mau kapan jadinya. Dan itu aja sih kalau menurut aku ya, yang mau aku bahas. Sekali lagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, aku, say sorry ya kalau misalnya teman-teman diperlakukan hal yang sama seperti yang dialami oleh Atma, karena ya
Saya juga belajar untuk saya jangan menjadi anak-anak, apa ya, termasuk anak STT yang sebenarnya jebakannya sama kayak ahli Taurat gitu. Itu kan kasarnya, kasar banget gitu kan, tapi ini real banget karena saya tuh sering bercermin juga seperti itu, gitu. Jadi kenapa kita yang belajar, justru itu cuma menjadi sebuah, apa ya, ilmu yang cuma kita bisa pikir, debat, pikir, debat gitu. Dan akhirnya justru kita tidak melakukan apa yang kita percayai itu, yang kita tahu itu, bahkan kita cuma sekedar tahu. Kan serem banget ya, Bang, itu cuma sekedar tahu, kita tidak meyakini atau bahkan kita tidak melakukan. Makanya tadi Atma bilang bahwa hati-hati tuh, orang-orang yang menyebut diri sebagai pengajar, mengutip perkataan Paulus. Karena ada lanjutannya, karena setiap pengajar itu mereka dituntut untuk perkataannya, pengajaran itu sama dengan hidupnya. Nah, aku juga kemarin baca tuh, Mak, tentang ayat tentang pemimpin. Dia bilang, eee, ya contoh deh dari pemimpin ya, contoh dari pemimpin. Aku lupa ayat lengkapnya, tapi intinya adalah ikutilah iman mereka, gitu. Itu yang aku lihat. Iya, kalau misalnya kita lihat ya, oh ada orang-orang terpelajar, para pengajar, para pengkhotbah dari STT gitu ya, perilakunya tidak baik gitu ya, sama kayak ahli-ahli Taurat, coba lihatlah iman mereka aja gitu. Sedih nggak sih? Ya sedih sebenarnya, saya juga sedih gitu ya melihat kok perbuatannya tidak, sesuai, nggak seimbang dengan imannya. Tapi ya udah, lihat imannya aja gitu. Itu aja, teman-teman semuanya. Semoga dari podcast yang sederhana ini ya, kita saling, belajar dari perspektif orang lain, belajar dari perspektifnya Atma, belajar dari sudut pandang orang lain, kita belajar hal yang baru ya, kita jadi bercermin ternyata kita ada kekurangannya nih, kita ternyata ada kelemahannya nih. Dan sebenarnya itu nggak jadi excuse untuk kita, "Ah, ya udahlah emang gue gini aja," enggak. Kita diizinkan untuk mendengar kebenaran, untuk akhirnya kita ikut kok sama kebenaran. Mungkin, Atma mau kasih closing statement? Mmm, untuk yang, eee, yang kelompok orang yang sepanjang kira-kira 1 jam ini kami gibahin, yang kami omongin cuman satu, bertobatlah, hei hei. Ingat ya, Anda yang diberi diberi Tuhan pengetahuan, diberi Tuhan kesempatan untuk belajar firman lebih dalam, Anda akan dituntut oleh Tuhan sendiri yang memberi ilmu itu. Jadi, itu pertanggungjawaban itu, siap-siaplah bertanggung itu, dan pikirkan bagaimana kamu memakai ilmu itu mulai dari sekarang sampai ke depannya. Dan yang kedua, untuk orang-orang yang seperti saya yang terdampak oleh hal seperti ini ya, gak usah lihat diri sebagai korban dan jangan melihat kayak, ah kan tuh orang-orang yang belajar teologi kayak gitu. Jadi terus kemudian jadi benci kepada teologi. Belajar untuk melihat itu tuh yang salah tuh orangnya, bukan ilmunya. Ilmunya nggak salah di situ. Itu tuh orang-orangnya yang menyelewengkan ilmu itu dan kemudian memakainya untuk hal yang tidak baik gitu loh. Jangan jangan sampai karena ada sekumpulan orang yang belajar teologi bersikap arogan, jadi kamu memusuhi teologinya sendiri gitu loh. Dalam artian teologi, dalam aku pakai di sini nggak cuman ketat soal soal keilmuan yang enggak, tapi maksudnya dalam artian pengenalan Tuhan gitu loh. Kayak, karena jujur aku melihat ini juga jadi fenomena yang cukup pernah mengusik gitu ya. Kayak karena punya pengalaman buruk gitu sama orang teologi, jadi benci teologi kayak, come on lah. Gitu loh. Jadi maksudku, aku juga nggak akan cuma nyalahin orang orang STT doang ya, enggak. Maksudnya aku akan ngomong juga untuk orang-orang yang itu juga sekalipun punya pengalaman buruk ya, itu bukan alasan sih untuk jadi berhenti mengenal Tuhan. Karena pada dasarnya kan Yesus bilang di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Literally hidup kekal adalah mengenal Tuhan. Walaupun sekalipun ada orang-orang yang tanda kutip mengenal Tuhan dan seleweng, itu orangnya.
abaikan aja orangnya. Tapi bahwa pengenalan Tuhan tuh nggak pernah nggak penting, selalu berguna. Itu sih. Iya, itu tadi poin yang bagus ya, poin kedua dari Atma bahwa sekali lagi kalau kalian kecewa dengan orangnya, tapi jangan kecewa dengan message-nya, jangan kecewa dengan Tuhan yang, sumber dari ilmu itu gitu ya. Ya sebenarnya kita nggak bisa ngomong ilmu juga sih, tapi, sebutannya seperti itu. Jadi, teman-teman semuanya, ya kalau aku sih bilangnya bahwa, ya jangan kecewa sih. Karena sebenarnya kalau kecewa, ya apa sih yang mau kita harapkan dari manusia, kan gitu ya. Tapi, biarlah kita melihat ada hal yang baik dari balik peristiwa itu untuk kita melihat, oh memang manusia terbatas, tapi ada Tuhan nih yang nggak terbatas, yang kita masih harus perlu cari gitu ya, yang kita perlu untuk kenali gitu, nggak cuma sebatas ilmu. Nah, itu aja, teman-teman semuanya, sorry ya kalau misalnya ada salah kata atau kayak tersindir, tapi motivasi kita pagi ini sama sekali bukan untuk, ngomongin tentang kejelekan, tapi motivasi kita cuma pengen berbagi. Berbagi supaya teman-teman di luar sana yang punya pengalaman seperti Atma, atau yang punya pengalaman seperti saya juga, kita bisa sama-sama maju gitu, kita bisa sama-sama, keluar dari zona kekecewaan kita untuk bangkit gitu ya, untuk bergerak. Jangan-jangan ternyata dalam krisis seperti itu ada tujuan Tuhan, gitu. Ternyata dari pengalaman pahit itu adalah sebuah penggerak bagi kita untuk kita berinisiatif gitu, menjadi, orang-orang yang mau, berjuang gitu ya, melakukan hal yang benar, melakukan hal yang Tuhan pengen. Jadi baik kan kalau memang motivasi kita baik. Iya, itu sih yang sebenarnya mau disampaikan dari podcast ini aja teman-teman, aku nggak ada yang lagi sih yang mau kutambahin, dan sampai situ aja, semoga diberkatin ya. God bless semua, bye-bye.